Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandra Febrian dengan NIM 20305 11006, dan juga ada teman saya Muhammad Fikri Ihsani Raihan dengan NIM 20305 11013, dan yang terakhir ada teman saya Raya Rahman dengan NIM 20305 11016. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait codingan deep learning terkait YOLO V5 untuk mendeteksi objek. Nah, pertama itu melakukan cloning repository dengan memerintahkan git clone dari GitHub Ultralytic YOLO V5. Lalu selanjutnya mengubah direktori kerja ini tuh ke direktori YOLO V5 yang dibuat. Lalu selanjutnya menginstal pustaka Python yang perlukan untuk YOLO V5. Nah, ini tuh ada RoboFlow. Nah, RoboFlow ini tuh pustaka Python untuk dataset. Lalu selanjutnya import torch. Di sini tuh untuk pustaka utama untuk komputasi tensor. Lalu selanjutnya ada import OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu ada juga Python display import image clear output, yaitu untuk menampilkan gambar dan membersihkan output. Nah, secara keseluruhan codingan ini tuh untuk mengatur dan mempersiapkan deteksi objek YOLO V5. Lalu selanjutnya OS environment dataset directory, nah itu untuk lokasi storage di datasetnya gitu. Dataset direktorinya itu di konten di dataset. Lalu selanjutnya untuk datasetnya kita menggunakan yang ada di RoboFlow. Nah, ini untuk perintah dari dataset yang akan dipanggil dan digunakan. Seperti itu. Python. Train.py adalah nama file script yang digunakan untuk melatih model dari YOLO V5 ini. Nah, selanjutnya ada IMG 416. Nah, argumen ini itu untuk menentukan ukuran gambar input yang digunakan selama pelatihan. Ukuran gambar input ini diatur ke 416 dikali 416 pixel. Nah, ada batch 16 di sini itu argumen ini itu untuk menentukan batch yang akan digunakan selama pelatihan, dan hal ini ukuran batch itu akan diatur ke 16. Nah, selanjutnya ada epoch 5. Nah, argumen ini juga untuk menentukan jumlah epoch atau iterasi melalui keseluruhan dataset pelatihan yang akan dilakukan selama pelatihan. Dalam hal ini pelatihan diatur untuk diatur cuman berlangsung selama 5 epoch. Yang terakhir dataset location data.yml. Nah, argumen ini itu kayak untuk menentukan jalur file data.yml yang berisi konfigurasi data pelatihan ataupun data lokasi adalah variabel atau menilai lokasi konfigurasi dataset adalah variabel yang sebelumnya didefinisikan untuk menunjukkan lokasi dari si datasetnya. Nah, setelah di run itu maka akan keluar seperti ini. Nah, modul, argumen, transfer. Nah, seperti yang tadi, epoch-nya itu dilakukan selama 5 kali dari 0, 1, 2, 3, 4. Epoch 5 kali. Complete horse selama segini. With helmetnya, with choloot, license. Nah, selanjutnya ada percent load thanksboard. Nah, selanjutnya ada ini. Nah, ini itu kayak thanksboard digunakan itu untuk mengaktifkan eksistensi thanksboard di lingkungan notebook ataupun sesi Python. Nah, thanksboard sendiri adalah alat visualisasi yang digunakan untuk memonitor dan menganalisis kinerja model machine learning.
Selanjutnya thingsboard logdir runs itu dijalankan menjalankan thingsboard dengan menentukan direktori log pelatihan yaitu runs directory. Ini itu untuk berisi informasi pelatihan seperti kehilangan loss dan metrik lainnya yang digunakan selama proses pelatihan model. Dengan menjalankan perintah ini, thingsboard akan menyajikan visualisasi yang interaktif melalui browser web, memungkinkan pengguna secara mudah memahami dan mengevaluasi kinerja dari model machine learning ini. Nah, setelah di run, maka si hasil thingsboard-nya itu akan menampilkan time series scale image. Nah, seperti ini. Nah, kurva. Grafnya. Nah, selanjutnya ada Python detect run trail ya, begini source di data location test image. Nah, kode ini itu untuk merupakan perintah untuk melakukan deteksi objek menggunakan YOLO v5 yang telah dilatih. Nah, dimana bertujuannya itu untuk mengeksekusi skrip deteksi objek YOLO v5 dengan menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Nah, bobot terbaik dari hasil pelatihan ini disetel dengan argumen weight untuk kemudian digunakan dalam proses deteksi. Nah, seperti ukuran gambar input ditentukan sebesar 416 dikali 416 pixel seperti yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan argumen img. Selain itu juga ada argumen conf 0,1 menentukan tingkatan kepercayaan minimum. Begitu. Switch ya seperti itu. Terus lokasi sumber datanya juga deteksi di atom menggunakan argumen search. Nah, search. Nah, dataset ada paste. Nah, maka setelah di run maka akan keluar di teks seperti yang ada di bawah sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada import block, ada from Python display, ada for image name, ada display dan print. Setiap file yang ditemukan kemudian akan ditampilkan menggunakan fungsi display dari modul Python display sehingga gambar akan muncul dalam notebook collab. Setelah itu program akan mencetak baris kosong untuk memberikan jarak antara setiap gambar yang ditampilkan. Jadi secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk menampilkan semua gambar dengan ekstensi JPG yang ditemukan di dalam direktori yang telah ditentukan. Kode ini digunakan untuk menampilkan gambar-gambar hasil deteksi objek yang disimpan dalam format JPG dari direktori tertentu. Hasilnya seperti ini, ada gambar helm, ada gambar license. Lanjut, di sini yang kedua ada from Google Colab, import file, dan ada file download, yaitu gunanya untuk menyediakan fungsional untuk mengunggah dan mengunduh file dari dan ke runtime Colab. File download baris ini untuk memanggil fungsi download dari modul file untuk mengunduh file yang disebutkan. Di sini file diunduh adalah base pt yang terletak di dalam direktori run train xp wake dari runtime Colab. Kode tersebut menggunakan modul file dari Google Colab untuk mengunduh file dari direktori lokal ke perangkat pengguna. Yang ketiga, di sini ada image file name, content YOLO run train xp file batch 0 thread jpg dan widthnya 1400, yaitu fungsinya adalah
fungsi image yang digunakan untuk membuat objek gambar dari file yang diberikan dalam parameter file name. Kemudian width 1400 menentukan lebar gambar yang akan ditampilkan di dalam pixel. Jadi ketika kode ini dieksekusi dan sedang oleh gambar file .jpg akan ditampilkan dengan lebar sebesar 1400 pixel. Kode tersebut menggunakan modul image untuk menampilkan gambar-gambar di dalam lingkungan notebook atau konsol Jupyter. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.